Seorang wanita tahu bahwa putrinya akan bunuh diri melompat dari gedung dalam 3 jam. Namun ia tidak berusaha mencegah tragedi itu terjadi. Sebaliknya ia malah pulang ke rumah dan dengan santai menikmati kopi. Benar saja tidak lama kemudian, guru sekolah menelepon. Wanita itu hanya melihat sejenak panggilan masuk, lalu langsung menolaknya. Ia tahu semua ini hanyalah jebakan. Melihat wanita itu tidak merespons, sang guru pun mengirim pesan suara. Namun setelah mendengar kalimat pertama, ia langsung memblokir guru tersebut tanpa ragu. Alasan wanita itu tidak peduli pada kematian putrinya adalah karena ia telah terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya setelah menerima telepon dari guru, ia buru-buru pergi ke sekolah. Namun yang ia lihat hanyalah jasad dingin sang putri. Saat ingin melihat putrinya untuk terakhir kali, ia malah ditampar oleh guru di depan umum. Guru itu langsung menuduh wanita tersebut telah membunuh putrinya sendiri. Saat wanita ingin menjelaskan, suami yang selama ini dikenal lembut dan perhatian, tiba-tiba muncul dan menuduhnya bahwa ia sering melakukan kekerasan di rumah terhadap anak mereka, dan itulah penyebab sang putri bunuh diri. Wanita itu tak bisa berkata apa-apa. Orang-orang di sekitarnya mulai bergosip dan menyalahkannya. Suami kemudian menggulung lengan baju anak mereka, menunjukkan bekas luka lebam di lengannya, dan mengatakan itu adalah buktinya. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa pun langsung menuduh wanita itu kejam. Tak lama kemudian polisi datang ke lokasi, karena kasus ini dianggap berdampak buruk bagi masyarakat. Wanita tersebut akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, yang tidak disangka-sangka. Di dalam penjara ia bahkan dipukuli oleh sesama narapidana, karena di mata semua orang, ia adalah seorang ibu jahat. Akhirnya wanita itu disiksa hingga meninggal dunia, demi mengungkap kebenaran di balik kematian sang putri. Langit memberinya kesempatan untuk hidup kembali. Saat ia membuka mata, ia menyadari bahwa dirinya kembali ke hari saat putrinya bunuh diri. Melihat putrinya yang hidup kembali, ia langsung memeluknya erat. Namun saat ia mengingat kejadian di kehidupan sebelumnya, ia sangat ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada putrinya. Saat itu suaminya sudah menyiapkan sarapan. Melihat suami yang tampak lembut dan baik, wanita itu langsung teringat wajah aslinya di kehidupan lalu. Jika bukan karena kesempatan kedua ini, ia sama sekali tidak akan tahu siapa suaminya sebenarnya. Setelah sarapan, putrinya bersiap-siap pergi sekolah. Namun wanita itu langsung memanggilnya, beralasan bahwa roh putrinya kotor dan ingin mengganti. Lalu ia membawa putrinya ke kamar. Ia mulai memeriksa lengan putrinya dengan saksama, berharap menemukan petunjuk. Namun ia kecewa, karena tidak ada satupun luka di lengan putrinya. Saat itu juga ia sadar, bahwa luka-luka itu baru muncul saat putrinya berada di sekolah. Tiba-tiba terdengar suara suaminya dari luar, memintanya agar segera berangkat. Demi mengungkap kebenaran, wanita itu langsung menyatakan, bahwa hari ini ia yang akan mengantar putrinya ke sekolah. Mendengar hal itu, tatapan suaminya langsung berubah. Namun wanita itu pura-pura tidak memperhatikan. Lalu ia membawa putrinya ke sekolah. Di perjalanan ia menanyakan bagaimana kondisi di sekolah. Putrinya mengatakan bahwa ia tidak dibully, dan hubungannya dengan guru dan teman sangat baik. Saat mengantar putrinya ke gerbang sekolah, ia kebetulan melihat guru anaknya. Ia pun segera menghampiri dan mengucapkan terima kasih. Namun tiba-tiba ia berkata bahwa guru bisa menyakiti orang lain. Guru tersebut langsung terdiam, belum sempat menjawab. Putrinya buru-buru menjelaskan bahwa guru itu sangat baik. Lalu ia pun meminta maaf kepada gurunya atas nama sang ibu. Setelah pulang ke rumah, wanita itu langsung mencari informasi tentang guru anaknya. Lalu ia mengingat-ingat kejadian masa lalu. Namun setelah berpikir lama, ia merasa ada satu petunjuk penting yang terlewat. Ia pun mulai merasa cemas. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Lalu ia bangkit dan berjalan pergi. Namun tak sengaja ia menyenggol bingkai foto di meja. Ia pun berjongkok untuk mengambilnya. Dan saat melihat foto itu, ia langsung terkejut.